Selamat sore, shalom Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan. Kita bersama-sama lagi di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kali kita datang di dalam rumah Tuhan, membawa pujian syukur kita kepada Dia, Tuhan bertahta di atas pujian kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Oleh karena berkat kasih, anugerah, kemurahan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Sore hari ini kami membawa hidup kami untuk memuji, untuk menyembah Engkau. Biarlah kuasa pujian itu ada atas setiap kami Tuhan. Kuasa yang membebaskan, kuasa yang memenangkan kami Tuhan. Dan hadirat-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami puji, kami muliakan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau angkat suara kita memuji Dia, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang besar yang ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kami bernyanyi
lagi. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku. Oh, dalam hidupku ada Tuhan. Amin. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Kami mau selalu memandang kepadamu Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena apa? Amin. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi kiri kanan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya, amin. Ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Amin. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi. Oh, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu katakan, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah. Oh, siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar untuk menghadapi. Yes, haleluya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku, di dalam hidupku. Haleluya. Kiri kananku ada Tuhan. Yes, dalam hidup kami ada Tuhan. Yesus. Mari semua katakan lagi. Kiri kananku ada, ya, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Katakan lagi. Kiri kananku, di sekeliling kita ada Tuhan. Oh, dalam hidupku ada Tuhan. Dengan sukacita katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Amin. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Ya, Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang terus ada dalam hidup kita. Dia menjagai kita di dalam kesetiaannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan khawatir apapun, karena ada Tuhan yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Yes. Ku tak perlu khawatir
terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa. Amin. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Ada hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti
Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Katakan sekali lagi, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami dilayakkan umat-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Baik kami yang di gereja, di rumah maupun di manapun kami beribadah bersama-sama pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, biar kami selalu menjadi umat-Mu yang selalu memuliakan Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar di kebenaran firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa. Oleh sebab itu, pakai hamba-Mu ya Tuhan, dengan urapan yang limpah untuk menjelaskan setiap firman-Mu. Dan juga kami semua yang belajar pada sore hari ini. Buka hati pikiran kami, biar kami menjadi seorang murid yang siap untuk diajar, dibentuk, sehingga hidup kami semakin bijaksana, semakin menuju kepada kesempurnaan seperti yang Kau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita belajar tentang 7 kalimat doa yang mengubah hidup. Seperti hanya dengan judul dari PA kita, mengubah hidup. Doa yang benar itu akan mengubah hidup. Dan ada 7 kalimat doa yang kita akan pelajari. Dan kalau kita betul-betul mengerti, kemudian kita mempraktekkan dengan benar, saya yakin pasti kita akan punya kehidupan yang berubah. Nah, ini adalah sebuah seri pelajaran Alkitab yang kita coba gali, khususnya berkaitan dengan doa Bapa kami. Karena ini doa yang luar biasa. Doa yang paling banyak disampaikan. Doa yang diterjemahkan dari berbagai macam bahasa. Dan ini sudah dijalankan secara konsisten sejak gereja awal sampai sekarang dari berbagai macam gereja. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, dan ini yang perlu kita jawab, kenapa ada begitu banyak orang Kristen yang sudah menyampaikan doa Bapa kami ini, tapi hidupnya tidak berubah? Pasti ada yang salah, dan ini bukan kehendak Tuhan. Kita akan belajar nanti bagaimana sebuah doa yang benar itu pasti mengubah hidup. Mulai dari diri sendiri, kemudian lingkungan, sampai seterusnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada waktu kita bahas seri yang lalu kita sudah belajar tentang pendahuluan, bagaimana tentang doa Bapa kami ini bisa mengubah hidup kita.
kuncinya bukan karena kita suka untuk melafalkan. Kita tahu, semua kita mungkin, kalau kita berkata saya orang Kristen, kita tahu tentang doa Bapa kami. Kita juga hafal tentang doa Bapa kami. Dan kita menjadikan ini sebuah bagian ritual yang penting dalam ibadah. Tapi sebenarnya yang Tuhan kehendaki itu bukan hanya sekedar menjadi bagian dari sebuah ritual ibadah, tidak. Tapi betul-betul mengubah hidup kita. Nah, kita sudah juga belajar pada seri yang lalu, kuncinya apa? Supaya doa Bapa kami ini mengubah hidup kita. Itu kita belajar dari Matius 7 dikatakan ada 3, yaitu mintalah, carilah, ketuklah. Nah, doa Bapa kami harus disampaikan dengan semangat, dengan karakteristik yang seperti ini, saudara-saudara. Maka saya yakin setiap kita yang suka berdoa Bapa kami berubah. Nah, kita akan lanjutkan sore hari ini. Kita masih masuk kepada konteks, kenapa konteks perlu kita bahas, karena bagaimanapun ada sebuah ungkapan yang mengatakan konteks itu adalah raja. Artinya setiap bagian Alkitab itu bisa dipahami dengan tepat dan benar, harus memperhatikan konteks atau hal-hal yang melingkupi. Contoh sajalah yang namanya kata, ya kan? Misalnya kita bilang kata apa? Makan misalnya. Makan kalau hanya sekedar makan memang punya arti, ya kita menyampaikan sesuatu atau hal-hal yang kita makan. Tapi kalau kalimatnya pakai kata makan belum tentu punya arti sederhana atau dalam seperti halnya dengan Sarah Arabia. Misalnya kita mendengar kalimat orang berkata, aduh saya makan hati. Saya hari ini mau memikirkan bagaimana saya mau makan seseorang. Nah, kata makan punya pengertian yang berbeda, bukan karena konteks. Nah, itulah sebabnya kalau kita belajar Alkitab, kita harus juga belajar konteks. Karena konteks ini sangat mempengaruhi. Saudara yang dikasih Tuhan, doa Bapa kami ini masuk dalam bagian khotbah di bukit. Kalau kita belajar dari Injil Matius pasal yang ke-6 ini. Khotbah di bukit itu ditulis di dalam Injil Matius pasal 5, pasal 6, sampai pasal 7. Nah, doa Bapa kami itu bagian dari khotbah di bukit. Terutama dalam perikop tentang ibadah sejati. Kita tahu khususnya ibadah Yahudi itu sangat menekankan 3 hal ini. Dan ini juga harusnya menjadi ibadah kita. Yang pertama adalah sedekah atau memberi persembahan. Karena ibadah yang benar itu pasti berkorban. Yang kedua, doa. Dan yang ketiga, puasa. Nah, kita juga tahu Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa seluruh pasal, kalau kita belajar dari pasal 5, pasal 6, sampai pasal 7, yang merupakan bagian dari khotbah di bukit itu, berbicara tentang etika warga kerajaan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita betul-betul mau menjadi warga kerajaan surga, mau tidak mau, kita harus belajar tentang khotbah di bukit ini. Kita harus coba pelajari pasal 5, pasal 6, pasal 7. Karena ini di dalamnya kita belajar, kalau kita mau menjadi warga kerajaan surga yang benar, yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, kita harus tahu etikanya, apa hukumnya, karakternya harus bagaimana, sikap kita bagaimana, perilaku bagaimana sebagai warga kerajaan. Nah, kita akan temukan ini dalam kaitan dengan khotbah di bukit. Lalu, kalau kita lanjutkan, saudara-saudara,
saya sebut struktur besar atau boleh dikatakan garis besar. Tidak perlu detail, tapi paling tidak kita menemukan khotbah di bukit ini memiliki 3 garis besar atau struktur besar. Yang pertama adalah yang sifatnya pembukaan. Nah, itu dijelaskan di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 16. Ini menjelaskan tentang identitas warga kerajaan. Sebagai warga kerajaan, identitas kita seperti apa? Kalau kita belajar pasal 5 ayat 1, dimulai dengan 7 kalimat bahagia. Berbahagialah orang yang rendah hati, miskin di hadapan Allah, dan seterusnya. Lalu bagaimana, kenapa ini penting dalam kaitannya dengan warga kerajaan? Karena kita dikatakan dalam ayat 13 sampai 16, kamu adalah terang dan garam dunia. Ini identitas warga kerajaan. Kita harus menjadi warga kerajaan yang benar, karena hidup kita itu harus menjadi terang, jadi garam dunia. Nah, itu bisa terjadi kalau kita punya sifat, sikap, karakter yang benar. Kemudian bagian yang kedua, pasal 5 ayat 17 sampai pasal 7 ayat 12, itu menjelaskan tentang inti etika kerajaan Allah. Jadi seorang yang menjadi warga kerajaan, apa saja yang perlu dilakukan sikapnya, termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan ibadah dan doa. Kemudian bagian yang ketiga, itu penutup, itu pasal 7 ayat 13 sampai 27, ini berkaitan dengan tuntutan dan respon. Salah satunya sebagai penutup khotbah di bukit, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang rumah yang dibangun. Kalau seseorang membangun rumah di atas pasir, maka waktu hujan badai datang, rumah itu hanyut. Sedangkan rumah kalau dibangun di atas batu, karang atau fondasi yang kuat, waktu hujan angin datang tidak akan hanyut. Itu menggambarkan tentang apa? Orang kalau hanya mendengar firman, jadi khotbah di bukit ini tidak akan punya dampak yang besar terhadap seseorang. Kalau orang itu hanya sekedar mendengar, itu digambarkan seperti seorang yang bangun rumah, tapi di atas pasir. Waktu angin ribut, dahsyat datang, hancurlah rumah itu. Itulah juga yang terjadi. Mengapa seringkali orang berkata begini, Pak, kurang apa si A itu atau si B itu? Wah, tiap hari rajin ke gereja, baca Alkitab mungkin, atau dengar khotbah, belajar PA terus. Tapi hidupnya tidak pernah berubah. Hidupnya masih kalah. Hidupnya selalu gagal. Kenapa? Nah, Tuhan memberitahu bahwa khotbah atau pengajaran itu menjadi tidak ada artinya kalau hanya sekedar sebagai sebuah pengetahuan, sebagai sebuah knowledge. Makanya digambarkan kalau orang mendengar dan melakukan, mempraktekkan, dikatakan seperti rumah yang dibangun di atas batu yang kuat. Walaupun ada angin ribut datang, masalah, problem, pencobaan, tidak membuat rumah iman itu roboh. Itu rahasianya. Demikian juga makanya dalam kaitan dengan ini, pelajaran doa Bapa kami, itu jangan sampai sebatas kita tahu. Atau sebatas kita kebiasaan menyampaikan, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama. Oh Pak, saya tiap minggu kalau kebaktian selalu lakukan ini. Tidak sebatas itu. Kalau itu hanya sebatas pada, oh tahu apa. Tidak, tapi dipraktekkan prinsip demi prinsip atau kalimat demi kalimat. Nah ini yang kita akan coba dalami dalam seri PA kita. Bapak Ibu, lalu kita harus tahu dalam
pola sastra Yahudi. Itu ada beberapa struktur sastra. Nah, kita kalau belajar tentang khotbah di bukit ini, itu strukturnya termasuk yang disebut dengan kiastik atau konsentris. Artinya ada hal yang dipusatkan, ini menjadi yang paling penting, yang paling utama, yang lain bukannya tidak penting, tapi itu mengarah kepada ini. Sehingga kalau yang pusat itu tidak ada, ya yang lain itu menjadi tidak ada artinya begitu, atau kurang. Nah, saudara lihat di dalam struktur khotbah di bukit ini, itu ada biasanya yang pola konsentris itu A, B, C, pusat, puncaknya. Kemudian mulai sama yang sering disebut A, B, C, B, A ini. Kita lihat. Jadi polanya begini, mulai dari pasal 5 ayat 3 sampai 12 itu menjelaskan tentang berkat bagi yang rendah hati. Kalau seorang rendah hati, dia akan dapat berkat. Kemudian yang bagian B, setelah itu, ini yang bagian A menjadi modal, ya kan, menjadi dasar. Tugas di dunia sebagai apa? Dalam pasal 5 ayat 13 sampai 16 itu menjadi terang dan garam dunia. Ini tidak bisa terjadi kalau tidak punya kerendahan hati. Makanya banyak orang menjadi orang Kristen, identitasnya kita warga kerajaan itu saksi. Kita harus jadi terang. Tapi kita harus akui Bapak Ibu, sekarang terjadi penurunan, degradarasi iman, saya katakan. Kenapa? Karena orang Kristen itu jati dirinya, identitas aslinya harus menjadi garam dan terang. Tapi sebaliknya kita seperti firman Tuhan mengatakan, garam kalau sudah jadi tawar. Jadi garam itu bisa jadi tawar. Kenapa? Karena diinjak-injak akhirnya apa? Enggak punya manfaat. Tapi sebaliknya malah menjadi sumber keburukan, troublemaker. Ini bukan jati diri warga kerajaan surga. Karena identitas kita adalah terang dan garam dunia. Lalu dijelaskan dalam kaitan dengan hukum Taurat pasal 5 ayat 17 sampai 48. Nah, A, B, C itu makin memuncak. Kemudian pusatnya apa? Nah ini. Pusatnya adalah hubungan pribadi dengan Bapa. Ini harus ada. Itu pasal 6 ayat 1 sampai 18. Dan di dalam hubungan pribadi dengan Bapa, salah satunya adalah doa Bapa kami. Jadi boleh dikatakan, lalu setelah itu mulai C, hubungan dengan harta dunia. Itu dijelaskan pasal 6 ayat 19 sampai 34. Lalu B turun lagi, hubungan dengan sesama. Kemudian A lagi, peringatan tentang penghakiman. Jadi doa Bapa kami itu menjadi pusat yang harus ada. Kalau tidak ada, tidak jalan. Saudara mengerti, saya harap melalui pelajaran ini, betapa penting peran doa, khususnya doa Bapa kami. Karena kalau ini tidak ada, tidak benar, maka yang lain itu tidak bisa berfungsi secara tepat. Kalau bisa digambarkan seperti sebuah mobil, semua ada, roda sudah siap, mesin bagus, bodi bagus, pokoknya semua. Tapi kalau tidak ada BBM-nya, bahan bakar, atau kalau sekarang mobil listrik tidak ada listriknya atau powernya itu, walaupun kendaraan itu bagusnya kayak apa, tidak akan pernah bisa jalan. Bisa jalan didorong. Kayak apa bayangkan?
kalau mobil didorong. Itulah yang terjadi dengan orang Kristen, Bapak Ibu. Nah, mari kita periksa diri kita. Apakah kita termasuk seperti mobil mogok? Semuanya sudah diperlengkapi bagus seperti sebuah kendaraan atau mobil yang siap untuk jalan. Tapi nggak pernah bisa jalan. Ataupun jalan cuman sebentar berhenti lagi. Sebentar karena hanya sekedar didorong. Tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa di dalamnya. Nah, itu ibadah. Dan salah satunya adalah doa Bapa kami. Bapak Ibu, biar ini saya berdoa waktu mempersiapkan pendalaman Alkitab kali ini. Tuhan, tolong supaya setiap kami, umat-Mu yang belajar, bukan hanya sekedar tahu, tapi betul-betul berubah hidup kami. Saya sampai bilang begini, Tuhan, kalaupun tidak semua berubah, minimal satu orang. Siapa? Diri saya sendiri yang belajar. Karena begitu pentingnya, sebenarnya gereja sudah sangat sepakat. Itu dibuktikan dengan tiap minggu ya kan pada umumnya. Atau semua kita pada dasarnya semua hafal tentang doa Bapa kami. Tapi nah ini dampaknya yang belum terjadi. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar menjadi sebuah ritual. Tapi betul-betul itu menjadi kehidupan. Kita juga tahu saudara-saudara, pola khotbah di bukit, itu arahnya begini. Kita harus punya identitas. Identitas warga kerajaan surga apa? Saksi, terang, garam dan terang dunia. Itu diwujudkan dengan apa? Kebenarannya. Lalu ditunjukkan juga dengan relasi hubungan. Terutama dengan orang-orang sekitar. Kemudian ada keputusan. Jadi bisa dikatakan bagian pola khotbah di bukit ini yang pertama identitas. Itu pasal 5 ayat 3 sampai 16. Siapa warga kerajaan itu? Punya karakter yang benar, sikap yang benar dimulai dengan kerendahan hati, lalu sehingga bisa jadi terang dan garam dunia. Lalu kebenarannya apa? Orang warga kerajaan itu harus benar. Itu ditunjukkan dengan pasal 5 ayat 17 sampai pasal 6 ayat 34. Dijelaskan bagaimana kehidupan mereka. Benar enggak? Lalu relasi. Pasal 7 ayat 1 sampai 12. Bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Hubungan dengan sama. Dan terakhir keputusan itu pasal 7 ayat 13 sampai 27. Di mana kita ditanya, maukah engkau taat setelah melihat, mempelajari, mengerti semua? Mau hanya sekedar tahu, mengerti, atau praktek? Nah ini, saudara-saudara. Dan kaitannya dengan seperti tadi kita semua sudah belajar bahwa pusat dari khotbah di bukit itu adalah ibadah. Nah kalau kita tahu memang ini ada kemiripan dengan ibadah Yahudi yang utama, yaitu apa? Sedekah, doa, dan puasa. Itu ibadah utama dari Yahudi. Dan ini juga menjadi ibadah kita. Nah kalau sudah lihat, saudara-saudara, pola pengajaran ibadah itu memiliki kemiripan. Baik itu soal sedekah atau korban, persembahan, doa, dan puasa. Itu memiliki kemiripan, polanya itu 4. Sama. Yang pertama selalu ada yang namanya larangan. Selalu tekanannya apa? Misalnya seperti sedekah. Jangan seperti orang munafik yang menunjukkan termasuk baik kamu sedang bersedekah. Jangan sampai orang lain tahu. Puasa juga, kamu kalau puasa, jangan seperti orang munafik yang melihatkan wajahnya begitu murung. Ya kan? Doa juga, jangan seperti
orang kafir yang bertele-tele atau seperti orang Farisi ahli Taurat yang menunjukkan doanya di jalan-jalan. Jangan. Lalu pola yang kedua apa? Kesalahan. Selalu apa? Mencari pujian manusia. Makanya seperti yang lalu saya katakan bahwa sebenarnya kurang tepat ya menurut saya. Kalau doa itu disebut konser. Konser doa. Karena apa? Karena konser itu punya pemaham atau pengertian dipertunjukkan, menunjukkan. Walaupun tentunya tergantung motivasi. Tapi kenapa? Karena doa itu bukan hal di mana kita ingin orang lain lihat. Makanya Tuhan bilang kalau kamu berdoa, masuk ke kamar yang paling rahasia atau paling sendiri. Tersembunyi kamu hanya dengan Bapakmu. Itu doa. Kemudian pola yang ketiga adalah perintah. Lakukan seperti halnya dengan doa. Kamu lakukan di tempat yang tersembunyi. Dan ada janji. Karena dikatakan kalau Bapamu melihat dan memberi upah. Ini ada dalam doa, sedekah, kemudian juga doa, dan juga puasa. Bapak Ibu, itulah latar belakang konteks. Jadi kita bisa melihat melalui konteks khotbah di bukit betapa strategis peran dari doa Bapa kami. Makanya saya harap setiap kita umatnya yang sedang belajar bersama-sama dalam beberapa waktu ini kita semua ditambahkan. Bukan hanya mengerti, makin tahu. Tapi hidup kita makin berubah. Saudara dikasih Tuhan, doa Bapa kami itu adalah doa yang berpusat pada Allah. Ini perlu dijaga. Makanya sangat tidak tepat ya kalau kita berdoa tadi dalam suasana hanya ritual dalam pengertian mengucapkan Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan seterusnya. Hanya sekedar itu sangat tidak tepat Bapak Ibu. Nafas, kehidupan, filosofi dari doa itu adalah di mana kita harus berpusat pada Allah. Ini doa Bapa kami, makanya doa Bapa kami dimulai dengan apa? Bapa kami. Ya kan kita arahnya kepada Bapa di surga. Lalu ditutup dengan doksologi, engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Secara keseluruhan, khotbah di bukit seharusnya mengubah doa dari ritual lahiriah menjadi dialog iman yang rendah hati dan berpusat pada Allah. Bukan pada diri sendiri atau pujian orang lain. Makanya pelayanan doa itu pelayanan yang mungkin banyak orang tidak suka. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu. Dan tentunya yang tepat, tidak mungkin kita promosi, pasang iklan, oh saya sudah melakukan doa yang sekian. Karena memang doa ini adalah di mana kita hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berpusat pada Tuhan, pada Allah. Itu doa Bapa kami. Jadi mari Bapak Ibu, kalau kita berdoa, apakah sebenarnya kita sedang berpusat pada Allah? Atau kepada diri kita? Atau kepada yang lain? Nah itu sebabnya banyak orang bilang, Pak, itu si A, si B, si C atau siapalah, rajin doa tapi hidupnya gak berubah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena doa kita berpusat pada diri kita, bukan pada Tuhan. Diri kita dan yang melingkupi kepentingan kita, masalah kita, problem kita, semua yang tersangkut dengan kita, keluarga kita. Akhirnya apa? Ya kita tidak punya doa yang benar.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Kalau kita doa, sebenarnya kita sedang selalu diingatkan bahwa hidup kita itu pusatnya adalah Tuhan. Allah. Itu makanya doa Bapa kami mengajar memulai dengan Bapa kami yang di surga. Kemudian ditutup dengan Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kenapa doa Bapa kami itu penting sekali? Waktu saya mempersiapkan PA kali ini, saya berdoa, Tuhan, berikan saya apa yang harus saya sampaikan pada jemaat. Dalam doa-doa saya, Tuhan, begitu kuat. Saya merasa ada dorongan yang kuat untuk menyampaikan doa Bapa kami ini. Selain masalah tadi itu, di satu sisi, semua orang Kristen melakukan doa Bapa kami. Tapi dampaknya tidak ada. Nah ini. Saudara, doa Bapa kami itu sebenarnya sebuah cetak biru, blueprint dari kehidupan orang percaya. Makanya cukuplah. Ya bukan berarti, ya tentu kita sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita perlu terus belajar mengerti. Tapi andai kata kita misalnya ditanya, Pak, andai kata saya hanya perlu belajar satu hal, dan tidak ada yang lain yang perlu saya pelajari. Belajarlah doa Bapa kami. Hidupi doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami itu bukan sekedar ritual yang kita ucapkan berulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan. Tapi sebuah blueprint, cetak biru kehidupan orang percaya. Wow! Perlu kita mengerti Bapak Ibu saudara-saudara. Kita perlu mengerti. Dan itulah juga yang saya coba praktekkan tiap hari pola doa saya ya. Doa Bapa kami. Tapi bukan hanya sekedar Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, selesai, tidak. Tapi tiap kali, setiap kalimat saya renungkan, apakah hidup saya sudah seperti yang Tuhan kehendaki? Sudah lihat, kenapa doa Bapa kami itu cetak biru atau blueprint? Kalau orang ada di dalamnya, dia pasti akan menjadi orang Kristen yang benar. Karena yang pertama, doa Bapa kami menekankan soal relasi. Kita berdoa dengan kita berkata Bapa. Bahkan di dalam keseharian dipakai kata Aba. Aba itu nanti kita belajar juga tentang bagaimana panggilan keseharian. Seperti hanya kita ketemu sama ayah kita, papa kita. Ada relasi. Orang Kristen benar harus punya relasi yang benar dengan Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar relasi, tapi kita harus menjadi orang Kristen yang suka menyembah Tuhan. Doa Bapa kami itu polanya awalnya Tuhan Allah Bapa kami. Kenapa dipakai kata di surga? Karena itu menunjukkan kita sedang memberikan hormat kepada Tuhan. Ada penyembahan. Kemudian ada misi. Apa tugas kita? Sebagai orang Kristen, saudara tahu apa tugas kita? Misi kita. Waktu kita berdoa, kita bilang, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu. Itu misi Tuhan. Itu adalah yang memberikan kepada kita bahwa kita itu harus hidup dengan misi kerajaan. Makanya gereja kita melalui Bapak Gembala kita, visinya apa gereja kita? Kerajaan Tuhan Yesus. Itu visi, misi kita. Maka tiap kali kita harus berpikir, bergerak, melakukan semuanya
Dalam kaitan dengan apa? Kerajaan. Bukan kerajaan sendiri. Juga bukan kerajaan Alfa Omega. Tapi kerajaan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami bukan hanya sekedar mengingatkan tentang misi. Tapi tentang penyerahan. Waktu kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tiap kali kita diingatkan, ingat ya. Waktu kita berdoa, makanya kalau pagi kita berdoa, jadilah kehendak-Mu. Di bumi juga termasuk yang lingkungan paling kecil apa? Keluarga kita, pekerjaan kita, komunitas kita, gereja kita, kota kita, sampai kepada seluruh bumi. Ada penyerahan. Saudara, bukankah ini hal yang luar biasa? Seorang yang betul-betul hidup dengan doa Bapa kami, hidupnya penuh penyerahan. Sekaligus apa? Ketergantungan. Tuhan menjadi satu-satunya. Tuhan mengajarkan apa? Mintalah apa yang kita minta. Apa yang paling kita butuhkan, dasar hidup kita, tapi juga kecil, mungkin karena soal makanan, betul tidak? Tuhan bilang, kalau kamu berdoa, katakan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Wow, kita diingatkan hidup kita bergantung pada Tuhan. Bukan hanya soal makanan, soal keselamatan. Kita bilang apa? Ampunilah kami. Kita diingatkan, kita bisa selamat. Itu karena anugerah Tuhan. Lalu apa? Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Ketergantungan. Dan yang terakhir, cetak biru dari doa Bapa kami apa? Kemenangan. Doa kemenangan. Waktu kita berkata, Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita percaya kita adalah orang-orang yang menang. Karena kita punya Tuhan yang menang. Karena semua itu milik Tuhan. Kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, cetak biru. Kemudian juga Bapak Ibu, saudara-saudara, doa Bapa kami itu mengajarkan kepada kita apa? Perjalanan rohani yang utuh. Utuh, lengkap. Di dalam doa Bapa kami yang begitu pendek, yang saya sebut tadi 7 kalimat itu, semua ada di dalamnya berkaitan dengan aspek-aspek iman kita sebagai orang percaya. Doa Bapa kami adalah sebuah perjalanan rohani yang utuh. Kenapa? Karena memulai dengan menyembah Bapa. Penyembahan itu fondasi. Harus umat Tuhan kita harus belajar untuk hidup dalam penyembahan. Menyembah Bapa yang kudus. Lalu apalagi? Sebagai seorang yang beriman, kita harus tunduk kepada apa? Rencana dan kehendaknya, bukan kehendak kita. Makanya tiap kali kita berkata, Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu. Kita bersandar pada penyediaannya. Melalui kita berkata, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Kita belajar untuk menerima, memberi pengampunan, praktek kasih. Yang paling mendasar apa? Mengampuni seperti hanya kita diampuni. Lalu kita juga diingatkan bagaimana hidup ini bukan hidup yang baik dalam pengertian tidak ada masalah. Perjalanan kita penuh dengan hambatan. Melalui Bapa kami, doa Bapa kami kita diajar. Kita harus berjaga-jaga. Melalui kata-kata, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan berakhir dengan kemenangan. Salah satunya dengan si jahat.
dan juga yang lain. Kita bersyukur Bapak Ibu, karena apa? Karena doa ini bukan hanya sekedar doa yang walaupun sependek, tapi waduh, saya sampai waktu menyiapkan ini setelah menemukan kebenaran-kebenaran ini, saya pikir apa ya judul yang paling tepat. Sampai saya sempat berpikir, apakah ini seperti Pancasila? Ya, kalau di negara kita kan kita punya Pancasila. 5 dasar negara. Ya, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial. Itu menjadi, ya boleh dikatakan prinsip hidup dasar. Saya merasa doa Bapak kami ini punya kesamaan. Karena ini menjadi sila, tapi bukan 5, tapi 7 sila dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa? Karena begitu lengkap. Dalam kalimat yang begitu pendek, begitu lengkap hal-hal yang sangat dalam. Nah, nanti kita akan belajar mengupas kalimat demi kalimat. Waduh, setelah saya memasuki seperti menikmati untuk menggali tiap hari, tiap waktu untuk menemukan hal-hal ini. Ternyata ada hal-hal yang baru saya dapatkan untuk jadi berkat buat saya. Dan saya harap ini juga jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang belajar bersama saya. Pernyataan ditutup dengan pernyataan iman yang penuh kemenangan. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang berkemenangan. Kenapa? Karena waktu doa kita berkata, ada peperangan, ada problem, tapi kita bisa mengatasi bersama Tuhan. Di tengah peperangan kita berseru kepada satu-satunya pemilik, dikatakan Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan yang kekal. Lalu kita berkata amin. Kita menyegel iman kita bahwa kemenangan sudah pasti di dalam Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadikan doa ini bukan sekedar hafalan atau ritual. Tingkatkan menjadi apa? Pola hidup kita sehari-hari. Ini yang saya ingin tekankan kepada kita melalui seri khotbah atau seri PA beberapa kali ini Bapak Ibu. Mari biar doa Bapa kami ini bukan sekedar hafalan, ritual karena berulang-ulang kita lakukan, kita sampaikan, tapi betul-betul menjadi pola hidup kita. Tiap hari kita selalu, karena nanti kita belajar, dikuduskan namamu, ini masalah tujuan hidup kita. Tiap kali dimanapun Bapak Ibu berada, ingat tujuan kita apa? Memuliakan nama Tuhan. Di pekerjaan Bapak Ibu harus menguduskan namanya. Di rumah, apalagi dalam pelayanan, di sekolah, dimanapun. Lalu pola-pola yang lain seperti itu. Nah, ini menjadi dasar kenapa Bapak Ibu, saudara-saudara, kita perlu hidup dengan doa Bapak kami bukan hanya sekedar sebagai sebuah cara doa, tapi ini menjadi pola hidup kita. Nah, sekarang kita akan mulai mendalami kalimat-kalimat doa yang sudah seperti judul PA kita adalah 7 kalimat doa. Dan sekarang kita akan masuk kalimat doa yang pertama. Kita akan coba pelajari kalimat doa yang pertama. Itu adalah Bapa kami yang di surga. Saudara-saudara, kata Bapa itu diterjemahkan dari bahasa Yunani. Katanya adalah pater, ya. Tulisannya seperti itu. Sebutannya pater. Yang muncul kalau dalam Perjanjian Baru itu 400 kali. Artinya apa, saudara-saudara? Dalam konteks Perjanjian Baru, Bapa itu punya sebuah
teologi sendiri, teologi Bapa kebapaan. Bayangkan 400 kali kata. Terutama yang banyak dalam Injil Yohanes ya, hubungannya Yesus dengan Bapa. Itu ada sekitar 136 kali saya baca. Lalu dalam bentuk Aram karena bahasa sehari-harinya sebenarnya yang dipakai bahasa komunikasi waktu itu pakai bahasa Aram. Kenapa ditulis di dalam Alkitab Pater? Karena terjemahan Perjanjian Baru pakai kata bahasa Yunani, tapi keseharian yang dipakai itu bahasa Aram. Itu kata Bapa itu dari kata Aba yang berarti Bapa atau Bapa. Ini punya konotasi atau punya pengertian bukannya sekedar kita hormat, menghargai, tapi juga ada tekanan panggilan kasih sayang sehari-hari yang lazimnya digunakan anak kecil kepada ayahnya. Jadi setara dengan papa atau ayah atau apalah yang menunjukkan kedekatan, keintiman. Kata ini memang ditulis 3 kali sebagai seruan doa pribadi, khususnya oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani ya. Markus 14 ayat 36 dan juga oleh Paulus untuk menggambarkan Roh Kudus yang mendorong umat percaya kepada yang berseru kepada Allah dalam Roma 8 ayat 15, Galatia 4 ayat 6. Karena dikatakan engkau oleh Roh Kudus mengatakan ya Bapa, ya Aba. Saudara, dari pemahaman ini kita belajar dari kata Bapa kami yang di surga. Kita menemukan kebenaran-kebenaran yang penting. Yang pertama, saudara-saudara, waktu kita berdoa Bapa kami yang di surga, kita harus ingat kita itu punya identitas dan status yang baru. Yaitu apa? Anak Allah. Kita nggak mungkin, misalnya tetangga saya, ya kan, ada anak-anak kecil. Waktu dia main ke rumah saya, nggak mungkin dia bilang, Papa. Walaupun dia menyebut begitu, bagi saya, dia bukan anak saya karena dia anak tetangga. Tapi kalau anak saya, yang panggil Papa, nah saudara, kalau kita menyebut Tuhan itu Bapa, Bapa kami di surga. Ingat, kita itu punya identitas dan status yang baru. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 12 Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tolong dibacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, artinya apa? Kita punya status identitas yang baru. Artinya kita harus jadi anak betul-betul diadopsi oleh Tuhan. Jadi gak bisa kalau Bapak Ibu, semua orang yang tidak Kristen, yang tidak percaya Tuhan, mereka bilang Bapak kami. Tuhan gak dengar. Walaupun panggil Bapak, Ayah. Kenapa? Karena memang bukan anak lah bagaimana. Nah, maka yang harus kita lakukan waktu kita berkata Bapa kami di surga, kita harus pertanyakan, apakah kita sudah betul-betul menjadi anak Tuhan? Ditandai dengan apa? Kita harus percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus. Ini harus ada, kalau tidak doa Bapa kami hanya sekedar kutipan atau mungkin pengucapan, tidak punya
dampak terhadap kita waktu kita panggil dia Bapa, karena kita bukan anaknya. Nah maka mari Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan pada sore hari ini, kalau belum sungguh-sungguh percaya, bertobat, terima Tuhan Yesus, lalu ditandai dengan baptisan air. Makanya yang belum baptis, coba, karena baptisan itu tanda iman. Kita betul-betul percaya, menunjukkan itu saya percaya. Karena Tuhan bilang, kamu yang percaya dan bertobat dan dibaptis, ya kan? Diselamatkan. Nah kita perlu. Makanya dalam ayat 12 ini dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya. Nah ini. Jadi kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita mengalami kelahiran baru, itu dijelaskan dalam Yohanes pasal 3. Makanya dalam ayat 13 dikatakan, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini saudara-saudara, jadi setiap kita harus betul-betul jadi anak Tuhan. Kita mengalami ini secara nyata. Kalau enggak, ya seperti hanya anak tetangga saya atau anak teman saya. Ya bolehlah nyebut mungkin, tapi saya tidak pernah punya hubungan sebagai orang tua dengan anak. Karena bukan anak saya, bukan lahir dari keluarga saya, atau bukan tidak saya adopsi. Demikian juga dengan kita. Biarlah setiap kita Bapak Ibu, kita punya status identitas yang kita mengerti baru anak Allah. Tentu dimulai dengan kita mau menerima dia. Supaya diberi kuasa, diberi hak. Kita diadopsi menjadi anaknya, mengalami kelahiran baru. Sehingga apa? Dikatakan dalam Galatia pasal 4 ayat 5 sampai 7 dikatakan, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara lihat, kenapa keyakinan yang pertama ini penting dalam hubungannya dengan Bapa, yaitu kita punya status dan identitas yang baru. Yang pertama, kita diingatkan waktu kita anak, itu kita punya hubungan yang baru melalui penebusan Tuhan Yesus. Kita percaya, kita bertobat, kita dikatakan supaya kita diterima menjadi anak. Nah, karena kita anak, lalu kita apa? Kita dapat Roh Kudus sehingga kita bisa berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Status dan identitas kita itu penting. Kenapa? Waktu kita anak dikatakan kita adalah ahli warisnya. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ini diulang, coba tolong dibacakan dari Roma 8, ayat 15 sampai 17, untuk menguatkan tentang kebenaran ini. Roma 8 ayat 15 sampai 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris,
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, sudah lihat betapa pentingnya bukan waktu kita berdoa, Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga. Kita punya, coba bayangkan Bapak Ibu, setiap kita sebelum kita menjadi anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang berdosa. Siapapun Bapak Ibu, walaupun kita punya status yang baik di masyarakat, pejabat, penguasa, pemerintah, orang yang terkaya, semua tidak ada artinya. Di dalam kekekalan, kita semua akan masuk dalam neraka. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Semua kita. Tapi pada waktu saudara dan saya percaya, Tuhan menebus kita. Lalu bukan hanya ditebus dosa kita, kita diangkat menjadi anak. Kita punya status, punya identitas yang baru. Salah satunya adalah menjadi ahli waris. Kerajaan surga, surga yang menjadi rumah Bapa, itu juga menjadi rumah kita. Sehingga ini bisa menjadi pengharapan kita, menjadi tujuan hidup kita, bahwa kita punya kehidupan yang berbeda, yang sangat luar biasa. Saudara dan saya adalah ahli waris. Kalau kita punya orang tua yang bisa memberi waris, rumah, mungkin kekayaan, pekerjaan yang bagus, wah luar biasa. Tapi Tuhan bukan hanya memberikan warisan yang sifatnya fana dan sementara, tapi Dia memberikan warisan yang kekal. Surga itu menjadi milik saudara dan saya. Maka betapa pentingnya, mari Bapak Ibu, pada waktu kita berkata, Bapa kami yang di surga, kita ingat saya punya status identitas yang baru. Saya adalah anaknya Tuhan pemilik surga. Puji Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian Bapakku ajaib, segala rancangan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Haleluya. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Jalanku dalam terang firman-Mu.
ajar. Bapakku, Ya Tuhan, ajar segala Amin, Tuhan. rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajarku mengerti. ajarku mengerti. Amin Tuhan. Segala rencana-Mu. Ya Tuhan, Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, Bapakku, amin Tuhan. ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Bapakku ajar. Bapakku, Ya Tuhan, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, malam ini kita diingatkan bagaimana kita harus memiliki cetak biru yang membuat kita menjadi warga kerajaan surga. Caranya gimana? Hidupi doa Bapa kami. Bukan hanya sekedar menjadi sebuah ritual yang kita terus lakukan, tapi menjadi pola hidup kita. Karena dalam doa Bapa kami ada hal-hal yang sangat mendasar. Sehingga hidup kita benar-benar berubah menjadi warga kerajaan surga.
yang memuliakan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang berkemenangan. Melalui waktu kita berkata, Bapa kami yang di surga, kita diingatkan satu hal, bahwa kita punya status, identitas yang baru. Kita adalah anak Tuhan, anak Allah. Kita adalah ahli warisnya. Surga yang adalah milik Bapa juga akan menjadi milik kita. Tuhan, terima kasih. Biar pelajaran Alkitab malam hari ini membuat kami berubah, Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, biar kami berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati kami semua yang sudah belajar firman-Mu pada malam hari ini. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, amin. Setiap orang tua tentu saja ingin memberikan yang terbaik bagi buah hati mereka, terutama di dalam memilih tempat untuk belajar dan bertumbuh. Di KB dan TK Kristen Daniel Creative School, kami memberikan pengalaman belajar yang bermakna, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung anak untuk belajar secara aktif, efektif, dan percaya diri. Dengan fasilitas playground kami yang baru, aman dan nyaman, anak-anak bebas bermain, bergerak aktif, serta belajar bersosialisasi melalui berbagai aktivitas yang mereka sukai. Ruang kelas yang baru kami rancang untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih nyaman, sehingga anak-anak dapat belajar dan bermain dengan efektif. Kami percaya banyak proses belajar terbaik dimulai dari tempat belajar dan bermain yang mendukung. Didampingi oleh guru-guru yang penuh perhatian, anak-anak belajar melalui kegiatan kreatif, interaktif, dan menyenangkan. Tidak hanya belajar mengenal angka dan huruf, tetapi juga belajar menjadi mandiri, berani mencoba, bekerja sama, dan membangun karakter positif sejak dini, serta berkarakter penuh kasih seperti Kristus. Mari dukung tumbuh kembang dan pembentukan karakter putra-putri Bapak Ibu sejak dini bersama kami, Daniel Creative School. Bangun iman, karakter, dan prestasi anak bersama DCS. Daftarkan sekarang juga. Gratis uang pangkal untuk PPG dan PG, serta gratis uang sekolah PPG bulan Juli 2026. Wujudkan masa depan terbaik anak bersama Daniel Creative School sekarang juga. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.